Oke, halo semuanya, kembali lagi di Vlog Hanif dan kali ini kita lagi ada di SAC, Sumber Alam Center ya. Iya, ini bersama Bapak Tony. Yes. Dan ada Pak Yuli yang jadi inspektur kita, instruktur. Vija itu mah. Oke, nah hari ini kita mau belajar mengemudi bus yang super besar ini ya. Panjangnya 11 meter ya. 12 meter, luar biasa panjang sekali. Jadi tadi kalau kalian belum lihat part satunya, wajib lihat part satunya dulu karena itu basic-basicnya. Terus cara ikutan segala macam, prasyaratnya, biayanya berapa ada di part 1. Nah, sekarang part 2-nya, karena yang part 1 panjangan, kita akan masuk ke dalam kabin, terus muter-muter dulu sebelum kita jalan keluar. Kalau misalkan sudah dapat approval, ternyata nyetirnya sudah bagus di area tertutup ini, kita bisa keluar. Nah, oke. Sekarang kita langsung aja masuk ke dalam. Kita mau masuk ke dalam bis. Ini bus 2012 ya Pak ya? Ya, 2012. Oke, aku sambil kamerain ya Pak ya? Ya, oke. Tapi menyimak juga kok, tenang saja. Ini ya Bung Ridwan, kita sekarang sudah di dalam kabin. Ya enggak? Dalam kabin yang istilahnya di dalam kabin ini banyak sekali instrumen atau panel-panel yang istilahnya rekan-rekan pengemudi itu harus mengetahui fungsi, hafal ya? Ya, harus hafal. Istilahnya fungsi dan langkah-langkah nanti harus bisa mengetahui. Kita yang pertama kali ada di dashboard, mungkin Speedometer ya? Speedometer ya, untuk speedometer. Yang ini adalah kecepatan, speed. Ini adalah RPM, ya, RPM. Ini untuk temperatur engine, temperatur. Ini untuk angin, dan ini untuk strum. Oh, oke. Ya, dan ini indikator untuk bensin, solar. Solar Ya, karena bahan bakarnya solar. Ya, oke. Dan untuk sebelahnya dari dashboard ini ada seperti tuas ya. Rem ini tangan? Fungsinya untuk hand rem. Oke. Rem tangan ya. Itu sudah. Oke. Terus untuk selanjutnya kita kembali ke kemudi. Oke, ini setir. Ya. Setir hino itu relatif kecil ya, agak kecil ya. Oh, ini kecil ya? Ya, agak kecil lah, agak kecil. Sen. Sen juga di kanan dia ya? Ya. Lampu sen juga di kanan. Ini ya. Oke. Terus untuk lampu jauh ya, lampu jauh, dim gitu atau ya? dim ya, juga di sini. Lampu jauh. Itu ya. Jadi untuk menyalakan lampu pendek, lampu kota, lampu pendek maupun lampu jauh itu ada di sini semua. Oke. Yang pertama itu untuk wiper. Jadi kalau pas hujan itu wipernya ada di sini sebelah kiri ya untuk wiper. Exhaust brake itu air brake. Bukan. Air brake itu ada di rem utama. Oh, ya, oke. rem utama. Kalau ini rem pelambat. Oke. Fungsi dari exhaust brake itu adalah fungsi pelambat. Jadi pelambat. Jadi nanti pada saat kita mengemudikan ini sangat membantu untuk rem utama. Jadi misal ya kita di turunan yang sangat tajam gitu ya, yang sangat tajam. Kita bisa gunakan exhaust brake. Jadi rem pelambat. Dia pakai angin juga ya, cuman keluarnya di exhaust, di saluran buang itu dia nanti akan memperlambat. Jadi seperti ngerem tapi nggak ngerem banget. Oke, yang cus-cus itu kan? Ya, betul. Oke. Biar gampangnya rem cus-cus saja, Pak. Betul gitu, Bung. Oke, Bung Ridwan. Oke. Sudah paham ya, Bung Ridwan ya? Oke, habis itu setelah itu nanti kita kalau memang diperlukan sekali baru kita pakai rem utama. Oke. Jadi penggunaannya itu rem ini dulu. Itu bukannya kopling ya, Pak? Bukan, ini yang ini. Oh iya. Ya, yang tengah, tengah itu pelambat dulu baru kita menggunakan rem utama, gitu ya. Kalau dibutuhkan. Karena rem pelambat ini sebetulnya fungsinya itu sangat besar, yaitu membantu istilahnya irit kanvas rem. Oke. Ya. Jadi enggak setiap kita harus pakai rem utama enggak. Fungsinya itu seperti itu. Dan juga untuk menjaga kestabilan kecepatan. Oke. Gitu ya.
Sudah jelas ya Bung Ridwan ya? Sudah, Pak. Oke. Kita tekan ke bawah, maka hazardnya di situ ya. hazard di sini. Nah, Oke. jadi kalau sen tadi di sebelah kanan, kalau lampu hazard ada di sebelah kiri. Oke. Oke, Bung Ridwan. Selanjutnya kita akan bergeser ke tongkat, Transmisi. ya transmisi, tongkat transmisi. Ini masih sewa, Pak ya? Rental tuh tulisannya. Gimana? Oh, bukan ya? Coba tanyakan Pak Anton. ini rental tuh. Iya betul. Masih ngerental ini. Oke. Jadi gini, untuk transmisi untuk R260 Mm-mm. itu transmisinya itu 6 percepatan ya, jadi 6. 7 dengan mundur. Oke. Berikutnya kita masuk ke pedal ya. Mm-mm. Yang pertama adalah pedal gas, Mm-mm. yang kedua adalah pedal rem, Mm-mm. dan yang ketiga adalah kopling. Kopling. Ya. Nah, yang diperlukan karena ini pakai pressure air ya, jadi tekanan udara, maka kita pastikan itu sebelum kita menjalankan armada ini kita harus benar-benar penunjuk angin ini Kanan angin nggak boleh turun nggak ya? boleh turun dari 8 karena standar itu 8 ataupun 9. Oke, dan kalau misalkan turun kita mesti standby mesin aja ya biar Ya, dia betul. ngisi terus ya. Iya betul. Oke. Berarti itu ada beberapa opsi, berarti itu terjadi kebocoran selang atau tabung atau apa gitu. Jadi Atau mungkin kebanyakan ngerem bisa juga turun, Pak. bisa. Hmm. Bisa. Makanya pokoknya kalau sudah di bawah 7 atau 6 itu lebih baik kita berhenti aja dulu Berhenti ngisi angin dulu supaya ya. angin naik lagi gitu. Jadi seperti itu. Cuman kalau untuk kasus Hino asal untuk di kendaraan R260 ini untuk kasus seperti itu istilahnya Jarang ya? jarang terjadi. Yang penting semuanya fit. Jadi seperti tabung nggak ada kebocoran, pipa juga tidak ada kebocoran. Untuk pengereman itu tetap nggak akan pernah tekor. Untuk dari seri ini Oke. R26. Oke, gimana kalau kita mulai praktek Boleh? jalan gitu ya? Boleh, Sudah boleh, siap? boleh. Sudah siap, Pak. Saya berharap Bung Ridwan jangan sampai nervous gitu. Oh, enggak, Pak. Iya. Oke, gitu aja. Justru saya takut Bapak yang nervous. Saya yang nervous Iya. ya, gitu ya. Oke. Waduh, disetirin sama orang awam ini. Nah, iya. Lebih ngeri kan? Oke. Oke, Bung Ridwan. Sebelum kita mulai, ini dimatikan aja dulu. Coba. Matinya langsung aja putar ya? Iya, matikan biasa, kayak mobil biasa. Oke. Oke. Ini ya. Sebelum kita men-start, itu kalau base itu nggak bisa seperti mobil kecil. Gitu. Jadi ada beberapa teknik yang itu acuan dari pabrik, dari pabrikan, standar pabrik gitu ya. Yang pertama pastikan handrem itu terkunci. Terkuncinya Ya. itu ke bawah apa ke atas? Ke bawah. Ke bawah. Nah, Ya. untuk R260 itu ke bawah, Oke. ya, ke bawah. Terus pastikan untuk Netral. transmisi itu netral. Netral ya. Saya Nah, cek dulu jadi ya. betul-betul sebelum nanti Bung Ridwan itu men-start engine itu harus diperhatikan itu sudah tangan, terkunci, rem tangan terkunci, netral. Kalau Oke. nggak nanti lompat ya. Gitu. Oke. Dan satu lagi Kopling. kopling. Diinjak. Diinjak. Oke, sudah semua. Baru silakan. Oke, start. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Halus ya. Nggak ada suara Gimana? dinamo starter gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Ya. Terus Nah, sebagai nanti. Nah, sebelum berangkat kita pastikan dulu, oke? Ininya. Oke. Ya. Ada di 9 ya? Ya, betul. Berarti sudah sesuai dengan standar, ya, standar operasional. Kalau sudah, monggo. Udah langsung jalan aja. Bisa langsung. Pakai ini seat belt. Ya, lebih bagus. Gimana? Tapi ini juga nggak ada. Oh, tidak ada. Ya udah nggak apa-apa. Oh. Ini aku ngomong agak keras karena HP-nya di sana ya. Oh gitu ya. Oke. Nah, Ini kita masuk gigi 1, gigi 2. kalau kita pakai standar pabrik aja ya, jadi benar-benar istilahnya kita nanti menghasilkan suatu pola mengemudi yang benar-benar istilahnya Pas ya? pas gitu, yang benar gitu ya, yang sangat baik. Kita pakai gigi 1. Gigi Dari 1 ya? Iya. Oke. Handrem dilepas dulu. Ya, ke atas. Oh, langsung aja ya? Ini enggak, ini ya. Nah, Oh. tekan
bawah. Ke bawah dulu ya. Set. Oke. Salah. Iya. Jadi ini Ya, ditarik. tekan aja ke bawah. Tekan aja ke bawah. Iya. Iya. Oke, kita mulai. Perlu digas atau kita lepas kopling aja? Digas sesuai dengan jenengan kalau mau kayak mobil biasa itu loh. Oke. Nah, lakukan istilahnya perlakuannya hampir seperti mobil kecil. Nanti kita ini bersama pakai gas ya. Iya, gitu. Oke. Udah jalan nih ya? Ya, saya jalan. Terus nanti bisa Bung Ridwan untuk praktekin untuk transmisi kedua. Ini kan baru transmisi satu. Tak lihat spion segala macam. Ya, betul. Betul. Spion di sini, spion di situ sama spion di sana ya. Iya. Oke. Sekarang masih di kedua ya? Ya, betul. Ya. Kayaknya seru. Terus kita kan muter balik nih. Kita kan putar. Iya enggak? Ambil kiri dulu. Ambil agak kiri ya. Ini nanti akan saya kasih edukasinya tentang R260 ya. Oke. Tipe setir R260. Ya. Terus kita putar. Beloknya sekarang? Ya, iya sekarang kita belok. Karena Ya. dia kan rodanya kan posisinya di belakang kemudi. Iya, betul. Pokoknya patokannya itu spion, hati-hati kalau muter. Patokannya spion karena kita panjang. Nah, patokannya spion. Ya. Oke. Oh, setirnya enteng ya? Enteng. Enteng banget ini. Coba sekarang berhentikan dulu. Nah, saya akan kasih pengetahuan tentang setir kemudi. Oke. R260 tipe Hino tipe R260 itu dia memiliki radius putar itu 9,2 meter. 9,2 meter. 9,2 meter. Dua Jadi kali lipat termasuk mobil biasa ya. termasuk kecil. Oh, itu kecil. Jadi kita membutuhkan lahan yang kecil aja buat muter. Oh, Ya, oke. karena draggingnya itu panjang. Beda kalau mobil bus-bus lain mungkin Scania dan lain sebagainya, Mercy atau apa itu dia draggingnya kecil. Jadi kalau muter Enak. itu enggak. Kalau muter justru kita memerlukan istilahnya tempat yang agak lebar. Itu kalau Scania sama Mercedes. Iya, kalau Oke. Mercy dan keistimewaan Hino untuk kemudi itu di situ. Jadi dia itu istilahnya nggak memerlukan tempat yang istilah cuma 9,2 sih. Kita bisa muter. Makanya sumber alam Rotasinya itu cuma butuh tempat itu 9,2. Kalau kita sambil jalan gini kan istilahnya kita kan nggak bisa ngukur pakai itu ya. Iya, Kita iya, ukur iya. dulu nggak. Tapi kan kita nanti terbiasa. Wah, ini saya kira udah 10 meter ini. Berarti kita bisa muter. Oke. Ya. Ini kalau kita langsung gigi 2 boleh ya? Nggak apa-apa. Cuman apa-apa ya? sebetulnya itu salah secara istilahnya menurut aturan dari pabrik itu nggak Harus boleh. gigi 1 ya? Iya, harus gigi Baik, 1. jalan ya. Baik ada penumpang maupun nggak ada penumpang. Oh. Itu harus pakai gigi 1 dulu. Tarikannya boleh juga ya? Ini bisa nih muter di sini. Bisa. Ini pasti lebih dari 10 meter ini. Oh, oke. Soalnya kalau muter itu diingat spion itu harus dilihat. Karena ini kendaraan panjang ya. Iya. Dan kalau kita belok itu belakangnya itu kan bisa Iya, kena juga ya sebelah kiri ya. Kalau kita perlakukan seperti mobil kecil ya kena pasti gitu. Jadi nggak bisa langsung, istilahnya nggak bisa langsung rotasi. Kalau Iya. kita lakukan rotasi atau manuver itu nggak bisa. Saya gugup nggak nih Pak? Gimana? Saya gugup nggak? Saya malah yang gugup. Takut ya. Ini amatir yang bawa ya kan. Oke, terus apa lagi Pak yang mesti dipelajari lagi Pak? Parkir Yang bus? untuk apa? Paling ini yang untuk dipelajari untuk Bung Ridwan itu paling nanti praktek untuk saya kira untuk ini udah menguasai ya, istilahnya paling nanti untuk di jalan. Di jalan raya, tapi sebelum di jalan raya kita akan praktek mundur dulu Pak Bang Ridwan. Oke, siap. Nah, karena untuk belok kita praktek mundur dulu, setelah itu kita balik Pak Bang Bung. Jadi kita gimana? balik, kita beloknya itu ke kiri, jadi lewat sini. Nah, lewat sini, jenengan nanti putar. Putar sini. Ini tadi kan kita kanan, beloknya Oke. kanan. Nah, sekarang kita putar sana, beloknya kiri. Iya. Ini kiri. Ya. Awas, selalu perhatikan Spion. spion kanan kiri. Kita
makanya untuk cek itu harus selalu perhatikan. Coba pakai sendiri ya. Ya. Ya, spion kiri tuh nggak seenak spion kanan ya. Iya. Oke. Oke. Ini bisa jadi armrest ya. Tinggi banget. Ya, seperti itu ya. Nggak gugup, nggak nervous. Pasti ya? Iya. Pasti. Oke, saya merasa juga seperti itu. Berhenti dulu. Sekarang kita akan praktek mundur. Ya. Kita mundur biasa aja dulu, lurus. Nah, sampai berapa? Dia ini nggak ada, kita tahu belakangnya mentok apa enggak, itu gimana tuh? Gimana? Kan nggak ada kamera mundur, nggak ada spion belakang, spion belakangnya juga nggak kelihatan. Wah, tuh ya. itu sepinter-pinternya driver itu nggak akan ada yang bisa itu. Kalau nggak ada sensornya. Oke. Iya, jadi emang harus ada kernet yang turun. Betul, harus ada yang ngabani. Oh, itu wajib. oke. Itu wajib. Makanya Jadi- itu dari pihak manajemen kita di Sumber Alam itu bolak-balik itu pesan ke para driver. Jadi kalau untuk mengundurkan mobil pada saat di rumah makan ataupun di terminal Harus ada itu yang turun. harus ada yang turun. Karena apa? Harus Karena ada kita nggak mati. tahu. Jadi blind spot apa ya namanya ya? Blind spot, iya, blind titik spot buta. ya. Jadi kita nggak mengerti belakang itu apa. Makanya Hmm. nggak jemu-jemu itu dari pihak manajemen kita di Sumber Alam itu selalu menekankan itu karena sudah beberapa kali terjadi. Dan itu Ya. juga mesti ini ya, mesti keras ngomongnya ya. Iya. Kalau nggak kedengeran kan jauh. Betul. Nah, biasanya abanya itu kita nepuk mukul bodi belakang itu. Oh gitu. Iya. Biar kedengeran ya. Iya, betul. Dan yang abadi pun juga kalau kru itu sudah hafal ya, jadi harus kelihatan. Oke. Kalau kanan juga kelihatan spion kanan. Kan ada kalau yang masih awam kan dia berdiri di belakang base gini jadi nggak kelihatan loh. Ini Iya. yang ngabani di mana ini kan gitu. Oke. Iya, jadi seperti itu. Agak ribet ya berarti ya. Gimana? Ya Agak kan, ribet kan ya. ini kendaraannya kan juga kendaraan Besar ya. ribet. Iya. Termasuk juga muter balik itu biasanya ada yang turun Ya. kasih tahu ya. Betul. Kiri Iya. kiri kanan. Betul, Mantap. betul sekali. Ya. Oke. Nah Kita sekarang praktekkan praktek mundur. ada yang turun nggak? Untuk praktek sekarang. Saya sendiri turun atau Oh gimana? iya. Masih kosong belakangnya. Oke. Ini kan masih panjang, Tengah di belakang sini. masih panjang gitu ya, masih Oke. panjang. Jadi kita butuh hanya beberapa meter aja karena saya lihat kok kelihatannya ada di atas rata-rata nih Oh, segini. Biasa bawa elok sih. Gitu ya. Oke, kita praktek mundur. Oke, sebelum kita praktek mundur, sepertinya untuk part kedua sampai sini aja. Di part ketiga nanti kita akan jalan keluar ya. Oke, ya. Jadi siap. stay tune terus. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe jika kalian belum, dan nyalakan lonceng biar nanti kalau part 3 muncul langsung ada notifikasi ke HP kalian. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye.